Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Yasmin, saya dari kelas 3 SIB. Di video kali ini akan membahas tentang tata kelola dan manajemen TI dengan COVID 2019. Pertama kali, kita harus kenalan dulu nih dengan COVID 2019. COVID atau Control Objective for Information and Related Technologies adalah sebuah kerangka kerja global yang diciptakan oleh ISAKA. Singkatnya seperti ini, COVID-19 itu adalah bukan cuma sekedar peta jalan, melainkan adalah sebuah kerangka kerja global yang sifatnya itu komprehensif atau luas. Nah, COVID ini diperuntukkan bagi perusahaan untuk memastikan nih, apakah investasi teknologi informasi selama ini, baik berupa perangkat keras, perangkat lunak, atau sumber daya yang sekarang ada, itu sejalan nggak sih dengan strategi atau tujuan bisnis awalnya. Nah, dengan COVID ini juga, perusahaan dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya, meminimalisir risiko yang kemungkinan aja muncul, dan mengancam keberlangsungan bisnis yang terjadi sekarang ini, serta untuk memastikan bahwasannya nilai-nilai yang sekarang tumbuh atau yang ada ini sejalan nggak sih sama nilai yang kita keluarkan, seperti biaya misalnya. Nah, di dalam COVID 2019 juga kita perlu memisahkan dua ranah hal ini. Ada governance dan juga manajemen. Ranah governance adalah ranahnya dewan direksi atau komisaris, atau bisa kita sebut sebagai petinggi, di mana tugasnya itu adalah mengevaluasi kebutuhan, memberi arahan, serta memantau hasil yang diberikan oleh bawahannya. Bisa dibilang juga bahwasannya ranah ini sebagai otak dari sistem. Yang sedangkan ranah manajemen itu adalah ranahnya operasional, terdiri dari manajer operasional dan bawahannya itu staf IT, staf TI. Tugas dari mereka ini adalah membangun dan menjalankan dan memantau kinerja bawahannya sehari-hari. Nah, sekarang muncul pertanyaan, bagaimana cara kita menggabungkan kedua ranah ini eh, ke dalam sebuah siklus yang saling berhubungan sehari-harinya? Maka di sini muncul namanya core model. Di dalam COVID 2019, semua aktivitas tata kelola dan manajemen itu dikelompokkan menjadi satu kesatuan ke dalam COVID ke, ke dalam 5 domain utama. Nah, di mana di domain pertama itu ada IDM, adalah ranahnya tata kelola, sedangkan 4 lainnya adalah manajemen. Jadi kalau tadi si tata kelola sebagai otak atau yang memerintahkan, maka 4 domain selanjutnya itu adalah sistem tubuh yang menjalankan fungsi, menjalankan perintah dari atasannya. Selanjutnya, ini adalah uraian dari masing-masing domain. Pertama adalah domain ITM atau Evaluate, Direct, dan juga Monitor. Ya, seperti yang saya bilang tadi, bahwasanya domain inilah satu-satunya yang dimiliki oleh si tata kelola atau petinggi, di mana domain ini berfungsi sebagai otak dari sistem tata kelola TI. Tugas utamanya adalah memastikan bahwasannya teknologi informasi memberikan nilai maksimal bagi perusahaan dengan cara mengevaluasi kebutuhan pemangku kepentingan, memberikan arahan strategis, serta memantau kinerja dan kepatuhan. IDM inilah bertindak sebagai pemberi mandat yang memastikan seluruh operasional TI tetap selaras dengan tujuan bisnis organisasi. Di dalam domain ini, ada 5 kegiatan atau tujuan, mulai dari IDM 01 sampai dengan 05. Itu yang dilakukan oleh si pemimpin direksi. Selanjutnya adalah domain APO atau APO, Align, Plan, dan juga Organize. Ini kita simpulkan sebagai perencanaan strategis dan arsitek, di mana di ranahnya di manajemen. Nah, di sini setelah menerima perintah dari atasan, mulailah kita di sini melakukan perorganisasian untuk memastikan bahwa setiap langkah operasional TI memiliki perencanaan yang matang dan terorganisir agar tujuan bisnis dapat tercapai dengan efisien. Nah, di dalam domain ini terdapat 14 kegiatan, mulai dari manage IT Management Framework sampai dengan manage data. Yang ketiga ada domain BAI atau Build, Acquire, dan Implement, masih di ranah manajemen. Ini bisa kita sebut sebagai tim pengembangan dan implementasi. Setelah tadi sebelumnya kita merancang, nah di sini mulailah kita sebagai eksekutor. Si manajemen itu mengeksekusi semuanya untuk membangun sebuah sistem. Wujud fokus utamanya adalah mewujudkan rencana strategis menjadi solusi nyata melalui proses pembangunan, pengadaan, dan implementasi teknologi.
Di domain ini memastikan bahwa setiap aplikasi atau sistem yang dihadirkan telah diuji, terintegrasi dengan baik, dan siap mendukung proses bisnis perusahaan. Di dalam domain ini terdapat 11 objektif atau kegiatan, aktivitas tata kelola dan manajemen, mulai dari manage program sampai dengan manage project. Lanjut, setelah kita melakukan eksekusi, di sini ada domain DSS atau Deliver, Service and Support. Ini bisa kita sebut sebagai pemeliharaan atau tim operasional dan pendukung. Menjaga operasional TI tetap berjalan stabil, yaitu tugasnya memberikan dukungan teknis harian, mengelola keamanan, serta menangani insiden atau permintaan pengguna. Di sini DSS itu memastikan bahwa layanan TI yang telah kita bangun sebelumnya itu benar-benar berfungsi dengan baik dan membantu kelancaran aktivitas bisnis sehari-hari. Di dalam domain ini itu terbagi menjadi 6 kegiatan, mulai dari manage operations sampai manage business process controls. Terakhir ada domain MEA, monitor, evaluate, dan assess. Sebelumnya tadi kita melakukan pemeliharaan, di sini ada fungsi pengawas di dalam manajemen. Dia mengawas performa dan kepatuhan sistem. Fokus utamanya adalah memantau kinerja operasional, mengevaluasi efektivitas kontrol internal, dan memastikan TI mematuhi regulasi yang berlaku. Di dalam domain ini memberikan penilaian objektif apakah sistem TI berjalan sesuai target yang hasilnya menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan strategi di masa depan. Nah, jadi outputnya dari sini nih, nanti dari domain MEA ini, si pengawas akan melakukan pengawasan kan, auditor semacam itulah. Dan nantinya akan dikirim outputnya atau hasilnya ke si pemangku atau petinggi perusahaan. Nah, di sini ada 4 kegiatan yang dilakukan di domain ini, mulai dari manage performance and conformance monitoring sampai dengan manage asuransi. Singkatnya seperti ini. Kalau tadi ada 5 domain, kita ibaratkan seperti ini. Dari domain pertama IDM yang berada di ranah si pemangku perusahaan atau si komisaris. Dia melakukan perintah yang kemudian diajukan kepada bawahannya, yaitu manajemen. Di manajemen itu domain 2, mulai dari domain 2 sampai dengan domain 4 itu dilakukan manajemen. Proses untuk mengeksekusi perintah tersebut. Terakhir di domain MEA itu akan dilakukan pengawasan dari kinerja sebelumnya seperti itu. Yang mana nanti akan menghasilkan sebuah output yang nantinya dikirimkan kepada si petinggi tadi untuk dilakukan penilaian atau evaluasi untuk strategi bisnis berikutnya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi pada hari ini. Saya cukup. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.